Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, kita mulai ya. Kita akan membahas atau masuk ke bab yang baru. Kita sedang di bab al-mansubat ya. Kemarin setelah kita membahas al-hal, sekarang kita membahas at-tamyiz. Secara bahasa, at-tamyiz merupakan masdar dari kata mayyaza. Mayyaza. Dan ini memiliki dua arti, dua makna. Yang pertama yaitu at-tafsir. At-tafsir yaitu menjelaskan. Ada juga mayyaza itu membedakan. Faslu ba'dil umur an ba'din. Tamyiz itu ada dua. Maknanya itu menjelaskan. Dan makna yang kedua memisahkan atau membedakan. Dalam Al-Quran, wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Imtazu, maksudnya adalah infasalu, terpisah. Terpisah. Kemudian, adapun secara istilah, lebih dekat kepada makna at-tafsir ini. Di mana secara istilahan. Mana dari at-tamyiz ialah al-ismu, an-nakirah, al-fadlah, al-mansub, al-jamid, as-sarih, al-mufassir, liman fahama minadz-zawati awin nisabi. Ini dia tamyiz. Yang pertama dia itu bentuknya isim, yang kedua bentuknya an-nakirah. Jadi tamyiz itu pasti nakirah. Kemudian al-fadlah. Fadlah itu apa Ustaz? Al-fadlah ini laisa ruknan min arkani al-jumlah. Bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun kalimat. Ustaz, rukun kalimat itu seperti apa sih? Jadi yang namanya al-jumlah, rukunnya itu kan kita tahu jumlah itu ada al-ismiyah, ada al-fi'liyah. Al-ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Fi'il itu terdiri dari fi'il, fa'il, atau naib fa'il. Sebetulnya kita bisa juga bilang mubtada khobar atau asluhuma, asalnya mubtada dan khobar ketika masuk nawasih ya. Ketika masuk nawasih. Itu arkanul jumlah. Selain dari itu disebut al-fadlah. Ya. Kemudian hukumnya al-mansub. Dia hukumnya mansub. Kemudian setelah itu al-jamid. Ustaz, al-jamid ini maksudnya apa? Al-jamid di sini kebalikan dari al-mushtaq. Kita tahu hal itu, syaratnya itu harus mushtaq. Kalau ada yang jamid, ditakwil menjadi yang mushtaq. Jadi seperti Anda bilang ya, contoh yang mushtaq. Ja'a Zaidun, misal. Apa? Ya'ishu al-mu'minu syuja'an. Seorang muslim hidup itu dengan gagah berani. Syuja'an hal. Tetapi kalau tamyiz, ini kan ini syuja hal dan dia mushtaq. Kalau kita menemukan ya'ishu al-mu'minu mu'minu asadan. Ini juga hal.
bentuknya jamid. Kalau ada hal bentuknya jamid ditakwil menjadi yang mushtaq. Maknanya sama syuja'an. Tetapi kalau tamyiz itu mesti dan harus jamid. Tidak boleh maknanya mushtaq. Betul-betul harus jamid. Intinya kebalikan dari hal. Selanjutnya as-sharih. Kita tahu bahwa hal itu ada yang muawwal bis-sharih. Tetapi untuk tamyiz pasti isim yang sharih, tidak ada muawwal bis-sharih. Tidak ada fi'il atau jumlah setelah isim ma'rifah menjadi hal itu untuk hal. Sekarang tidak ada, pasti isim sharih, tidak ada muawwal bis-sharih. Kalau muawwal bis-sharih kan untuk hal seperti ana bilang ja'a Zaidun yadhaku. Di sini yadhaku muawwal bis-sharih, jumlah setelah isim ma'rifah. Kalau tamyiz itu tidak bisa, tidak bisa bentuk yadhaku. Ini kan takdirnya dhahikan. Jadi muawwal bis-sharih ditakwil dijelaskan dengan bentuk yang sharih yang mushtaq. Kalau tamyiz mesti yang sharih. Tidak ada muawwal. Kemudian setelah itu fungsinya apa? Al-mufassir liman bahama. Menjelaskan lima untuk apa-apa in bahama yang mubham. Untuk kata atau untuk sesuatu yang mubham. Untuk sesuatu yang mubham maksudnya samar. Untuk sesuatu yang samar. Minaz zawat. Dari zat. Maksudnya apa? Ada nanti tamyiz zat. Jadi di mana ada, nah, kita nanti bahas ya. Ada zat atau nisab, jama dari nisbah. Jadi untuk menjelaskan sesuatu yang samar dari zat atau nisbah. Apa itu Ustaz? Zat dan nisbah. Sekarang kita bahas. Atau ana berikan contoh terlebih dahulu biar jelas. Ketika ana bilang ja'a ishruna, ketika ana bilang telah datang 20. Naam, jelas Ustaz. Ja'a ini fi'lun, ishrun fa'il. Sudah terbentuk arkanul jumlahnya. Tetapi apakah sudah jelas telah datang 20? Enggak. Di sini ada kata yang mubham, yang samar. Kita tidak tahu yang dimaksud. 20 apa? Maka hadirlah kata yang menjelaskan 20 ini, toliban. Maka toliban ini tamyiz. Yang fungsinya menjelaskan. Di mana sebelumnya ada sesuatu yang samar, kemudian dijelaskan dengan tamyiz. Atau contoh yang lain. Ja'a ishruna asadan. Telah datang 20 singa. Asadan ini tamyiz. Ya, seperti itu. Kita sekarang akan bahas bahwa yang namanya at-tamyiz ini ada dua. Jadi tadi fungsinya untuk menjelaskan kata yang samar dari zat dan nisab. Jadi ada tamyiz itu ada dua. Yang pertama ada az-zat atau al-mufrad. Tamyiz az-zat atau al-mufrad. Biar ana mudah menjelaskannya, gini saja. Tamyiz di sini, tamyiz zat itu adalah tamyiz yang menjelaskan samarnya kata. Gitu saja. Tamyiz yang menjelaskan samarnya kata. Jadi di sini, ya Allah. Jadi di sini, misal ada kata samar, kemudian dijelaskan oleh tamyiz. Gitu saja. Ustaz, ana ingin definisi Ustaz. Definisinya, tamyiz zat itu alladzi yarfa'u ibham ya. Ibhama ismin qablahu
mubhamal haqiqah. Ini dia. Tamyiz itu adalah yang mengangkat, yang menghilangkan ibhama ismin qablahu. Ibham ini samar, isim sebelumnya. Jadi yang mengangkat, yang menghilangkan samarnya isim sebelumnya. Samar tentang apa? Samar dalam hal apa? Mubhamal haqiqah. Yaitu hakikat yang samar. Maksudnya yang samar apa? Mengangkat kesamarannya isim sebelumnya. Samar dalam hal apa? Hakikatnya kita tidak tahu. Hakikoh ini bisa kita bilang atau ana bilang mubham di sini artinya mujmal. Mujmal itu global. Jadi mengangkat samarnya isim sebelumnya mujmalal haqiqah. Globalnya hakikat isim tersebut. Nah, seperti ana bilang tadi, misal ja'a atau inni ra'aitu. Inni dalam Al-Quran ra'aitu ahada asyara. Sesungguhnya saya melihat atau bermimpi ada 11. Di sini kita tidak tahu, tidak jelas. Di sini ada kesamaran, ada sesuatu yang samar pada isim ahada asyara ini. Apa yang samarnya? Yang samarnya itu hakikatnya kita tidak tahu 11 ini apa yang dimaksud. Ini masih umum. Maka dijelaskan oleh tamyiz. 11 apa? Kaukaban. Seperti itu. Jadi tamyiz fungsinya adalah kata yang nakiroh, yang mansub, yang fadlah, yang mengangkat samarnya isim sebelumnya. Taib. Ustaz, jadi sebelumnya intinya ada kata yang samar, kemudian hadir tamyiz. Nah, Ustaz bisa dijelaskan siapa saja kata yang samar itu? Jadi ada kalimah al-mubhamah atau kalimah mubhamah. Di antara kata-kata yang mubham, yang samar itu, yang pertama al-a'dad min ahada asyara ila tis'ah wa tis'in sampai 99. Bilangan dari 11 sampai 99. Ini semuanya bilangan mubham. Ketika ada isim setelahnya yang mansub, dapat dipastikan itu adalah tamyiz. Ishtaraitu, ishtaraitu, ishrina. Saya membeli 20. 20 apa? Untuk mengangkat mubham dan samarnya ishrin, kita hadirkan tamyiz. Kitaban. Saya membeli 20 buku. Atau qalaman, 20 pulpen. Misal ya. Atau 20 hisonan misal. 20 kuda. Dan seperti itu. Dalam Al-Quran, contoh yang lain, lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Na'jah. Na'jatan. Maka na'jatan ini adalah tamyiz yang menerangkan 99 ini. Itu kata yang mubham yang pertama. Yang kedua adalah al-mawazin. Al-mawazin ini maksudnya adalah satuan kata-kata, satuan berat. Satuan berat. 1 kilo, 1 liter, ya. Misal, ishtaraitu. Saya membeli kilo tamron. Saya membeli 1 kilo tamr. Kurma. Ya, atau ishtara itu rid. Ya Allah.
Ishtaraitu ritlan zaitan. Saya membeli 1 liter. Ritlan, ritl. Ini sebetulnya eh ritl, bukan liter ya. Ini ada satuan berat. Kalau di Sudan ada ritl, tulang. Eh, atau yang bingung karena mirip yang 1 liter, karena liter biasanya bukan satuan berat di kita. Kemudian 1 ton misal. Indi tunnun qamhan. Saya memiliki 1 ton qamh. Dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin. Mithqal artinya seberat, dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang sangat-sangat ringan ya. Sangat-sangat kecil dan sangat ringan. Kita hampir tidak dapat melihatnya kecuali sangat dekat ya. Bahkan ketika merayap pun benda tersebut kita tidak mengetahuinya saking ringannya. Seberat zarrah. Apa yang dia kerjakan seberat zarrah itu? Khairan, kebaikan. Maka ini menunjukkan satuan berat dalam Al-Quran. Khairan ini tamyiznya. Kemudian yang ketiga kalau tadi mawazin satuan berat, sekarang al-makayil. Kalau tadi satuan berat, sekarang satuan volume. Berbeda ya satuan volume itu. Kalau satuan volume biasanya gimana ya? 1 mangkok. Itu kan 1 mangkok volume, bukan satuan berat. 1 ember dan sebagainya gitu ya. Dalam bahasa Arab ada satuan volume itu 1 so'. So' itu arba'atu amdad, 4 mud. Mud. Jadi satuan untuk zakat fitrah yaitu satuannya satuan volume. Taib, misal contohnya tasaddaqtu biso'in. Saya bersodakoh 1 so'. 1 so' apa? Tamron misal. Qamhan. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang lain misal letakkanlah mil'a ubin. Mil'a itu mali ayam lau itu penuh. Simpanlah sepenuh gelas. Apa yang penuh dengan sepenuh gelas itu? Ma'an, air. Atau labanan, susu. Ma'an, labanan ini kata yang menjelaskan sepenuh gelas. Di mana mil'a ini maksudnya satuan volume ya. Kemudian yang keempat satuan volume. Kemudian al-misahat. Al-misahat ini satuan luas. Satuan luas. Satuan luas dalam bahasa Arab ada kirot. Kirot itu sekitar 75 meter persegi. Misal, ishtaraitu qiroton. Saya membeli 1 kirot. Apa yang membeli 1 kirot? Naam. Misal, ishtaraitu kirotan nahlan. Nahlan, pohon kurmanya. Ya, besarnya seperti itu. Jadi Ustaz, kalau kita ringkas, sebetulnya bisa kita bilang, kalau ada al-hasil ya, al-ismu, an-nakirah, al-fadlah, al-mansub,
ba'da al-fadhi al-a'dad wal mawazin wal eh, makayil wal misahat wa tamyiz. Itu dia, beres. Isim nakiroh yang fadlah yang mansub setelah lafad-lafad bilangan, satuan berat, satuan volume, kemudian satuan luas, maka dia adalah tamyiz. Itu dia tamyiz eh, zat, ya. Sekarang ada bentuk yang kedua, yaitu tamyiz an-nisbah atau al-jumlah. Ustaz, an-nisbah itu apa? Kita bisa bilang al-alaqah, kaitan. Jadi ada kaitan terhadap kalimat sebelumnya. Apa ada sebuah kalimat kaitan A dengan kaitan B itu masih mubham, masih samar. Maka dijelaskan dengan tamyiz setelahnya. Ustaz, maksudnya bagaimana? Ana ingin apa definisinya, Ustaz? Tamyiz jumlah itu apa? Alladzi yarfa'u ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin. Alladzi yarfa'u, alladzi yang yarfa'u mengangkat, menghilangkan ibhama nisbatin samarnya kaitan atau penisbatan pada kalimat terdahulu. Saat anak nggak paham, perhatikan ketika anak bilang ana aktsaru minka, saya lebih banyak dibandingmu. Ana jelas artinya apa. Aktsaru juga jelas artinya apa. Minka darimu juga jelas. Tidak ada kata satupun yang aneh dan yang samar di sini. Tetapi meskipun demikian, kita merasakan ada hal yang aneh. Kaitan saya lebih banyak dibandingmu itu apa? Penisbatan saya lebih banyak dibandingmu itu dalam hal apa? Ini masih samar. Maka dijelaskanlah oleh tamyiz. Ana aktsaru minka malan harta. Jadi artinya saya lebih banyak hartanya dibandingmu. Atau harta saya lebih banyak dibanding hartamu. Itu tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Dan di sini tamyiz nisbah ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, muhawwalun. Muhawwal artinya yang dipindah. Yang kedua, ghair muhawwalin. Yang tidak dipindah. Atau yang tidak dirubah. Bisa. Ustaz, memang muhawwal yang dirubah. Yang dirubah gimana maksudnya? Muhawwal anil fa'il. Yang dirubah yang asalnya dari fa'il. Yang pertama muhawwalun anil fa'il. Seperti apa Ustaz? Bisa berikan contoh, misal izdada Zaidun. Zaid bertambah. Sebentar. Zaid bertambah. Izdada fi'il, Zaidun fa'il. Izdada artinya faham, Zaidun juga paham. Tidak ada kata yang samar. Meskipun demikian, ada penisbatan bertambah kepada Zaid yang mubham. Maka ditambahkanlah tamyiz izdada Zaidun ilman. Ya, maksudnya ilmu Zaid bertambah. Ustaz, timbul pertanyaan. Sebentar Ustaz, ana ingin tahu. Izdada Zaidun ilman. Di mana ilman di sini? Tadi kan dibilangnya muawwal yang dipindah yang dari fa'il, yang asalnya fa'il.
Berarti kalau asalnya fa'il berarti izdada ilmu Zaidin. Gitu. Dia itu asalnya fa'il. Izdada ilmu Zaidin. Kemudian ilmunya dihapus, Zaidnya di tempat ilmu menjadi izdada Zaidun. Kemudian ilmunya dirubah menjadi tamyiz, maka ilman. Ana bingung Ustaz, kenapa ada dua bentuk penyajian seperti ini? Kalaulah izdada Zaidun ilman, ilman ini asalnya fa'il, kenapa nggak langsung bilang saja izdada ilmu Zaidin? Gitu ya. Paham ya maksudnya? Ya, jadi kalau kalau asalnya ilman ini apa fa'il, kenapa nggak bilang izdada ilmu Zaidin saja? Kenapa harus bilang izdada Zaidun ilman? Di sini akan sedikit berbeda maksud atau ada maksud yang berbeda dari dua penyajian kalimat ini. Yang pertama, izdada ilmu Zaidin, jelas ya, bertambah ilmu Zaid, tidak ada yang aneh. Tetapi kalau yang atas, izdada Zaidun ilman, ketika ana bilang izdada Zaidun, Zaid bertambah. Maka bagi orang Arab yang betul-betul paham, ini akan mengambil perhatiannya. Zaid bertambah. Orang-orang itu langsung bertanya-tanya, "Kala-kala, sebentar, sebentar, sebentar. Ini bertambahnya apa? Apa yang bertambah?" Maka orang-orang itu langsung mendengar dengan seksama, mengambil perhatian orang. Ketika ana bilang ilman di sini, maka orang, oh ilmunya yang bertambah. Gitu ya. Jadi ketika izdada Zaidun ini sengaja untuk disamarkan agar menarik perhatian orang. Sama ketika ana bilang, Masya Allah, ya misalkan ana datang tiba-tiba, eh, kemudian ana sambil marah-marah di tengah teman-teman ana, ana dipukul, ana dipukul, ana dipukul. Ana sengaja tidak bilang pemukulnya siapa. Orang-orang itu agar bertanya dan menarik perhatian mereka. Ini dipukul siapa? Dipukul siapa? Maka setelah itu mereka pasti mendengarkan dan diam dengan seksama apa yang kata yang diucapkan dari anak. Siapa pemukul itu? Itu hal yang mirip dengan ini. Ketika anak bilang izdada Zaidun, sesuatu yang mubham, maka orang-orang itu menunggu-nunggu apa yang bertambahnya. Kurang lebih seperti itu ya, fungsi dan maksudnya. Yang kedua, anil maf'ul bih, yaitu dirubah yang asalnya maf'ul bih. Misal, zara'tu, saya berkebun atau menanam, syajarul hadiqah, pohon-pohon untuk taman atau kebun. Maka anak hapus syajarahnya, kemudian al-hadiqahnya menjadi maf'ul. Zara'tu al-hadiqata. Saya menanam kebun. Apanya masa kebun yang ditanam? Apanya yang ditanam? Syajaron, pohon-pohon. Ya. Contohnya wa fajjarna al-ardo, dan kami pancarkan bumi. Masa pancarkan bumi? Apa yang dipancarkan? Maksudnya apa? Wa fajjarna al-ardo uyunan, mata air. Asalnya wa fajjarna uyunal ardi. Itu yang dirubah dari maf'ul. Kemudian yang terakhir muhawwal anil mubtada, yang dirubah dari mubtada. Seperti apa itu, Ustaz? Perhatikan. Mali aktsaru min mali Zaidin. Hartaku lebih banyak dibanding harta Zaid. Kemudian dihapus kata malnya, maka menjadi ya. Ya ini domir. Kalau domirnya bersambung menjadi ya, kalau tidak bersambung jadi anak. Mali hartaku. Jadi
tinggal ya ini aku. Ya kalau tidak bersambung dengan yang lain ya ana. Berarti ana, kemudian aksarunya hadir kembali, min, kemudian mal kedua juga dihapus, litahfif, untuk meringankan min. Berarti min langsung masuk ke Zaidin. Seperti itu. Ana aksaru min Zaidin. Saya lebih banyak dibanding Zaid. Apanya? Maka yang dihapus tadi yaitu lafaz mal menjadi tamyiz malan. Saya lebih banyak dibanding Zaid hartanya. Atau harta saya lebih banyak dibanding Zaid. Seperti itu. Itu yang muhawwal. Dan yang terakhir, ghair muhawwal. Ini tidak dirubah dari apapun. Memang bentuk aslinya seperti itu. Contohnya, imtala'a, terisi penuh. Al-kubu, gelas itu. Ma'an, ma'an, dengan air. Di sini air ini menjelaskan penisbatan terisi penuh gelas itu dengan apa? Dengan airkah, dengan susu, atau dengan apa? Ya, itu dia pembahasan tentang at-tamyiz. Ya, tamyiz. Sedikit sedikit tambahan ya. Ini banyak juga di dalam Al-Qur'an kalau ada al-ismu an-nakirah al-fadlah al-mansub ba'da ma yadullu ala musyabahah au mughayarah fahuwa tamyiz. Isim nakirah yang fadlah yang mansub setelah kata yang menunjukkan kepada musyabahah, kemiripan, au mughayarah, atau perselisihan. Kalau tadi mirip, kalau sekarang berseberangan, berbeda, maka dia tamyiz. Atau kata-kata yang menunjukkan musyabahah dan mughayarah, selain, berbeda. Contohnya. Walau ji'na bimithlihi madada. Naam. Ada kata lafaz, ada lafaz misal. Kemudian misal hmm, Zaidun kal asadi. Zaid itu seperti singa. Dalam hal apa? Syaja'atan. Dalam hal keberanian. Gagah berani. Itu ada kata-kata yang menunjukkan al-musyabah, kemiripan, yaitu al-kaf. Contoh yang kalau tadi musyabahah, kemiripan, atau sekarang mughayarah. Hal yang selainnya yang berbeda, yang berseberangan. Contoh, hmm, wa may yabtaghi yabtaghi ghairal Islam. Setelah lafaz ghair, selain. Barang siapa yang mengharap agama selain dari barang siapa yang berharap selain Islam. Selain Islam apa? Dinan, agama. Maksudnya barang siapa yang berharap agama selain Islam, dia adalah tamyiz. Satu lagi al-ismu an-nakirah al-fadlah al-mansub al-jamid ya, ba'da kafa, setelah kafa, fahuwa tamyiz. Seperti apa Ustaz? Wa kafa bihi ithman. Ithman, kata yang menjelaskan cukup baginya ithman, dosa. Ini ithman ini tamyiz. Ya, tamyiz. Isim yang mansub, pokoknya yang setelah kafa dan dia mansub nakirah lagi, itu adalah tamyiz. Dan itu ini pembahasan sangat-sangat cukup untuk membayangkan apa itu tamyiz, khususnya dalam Al-Qur'an. Kalau boleh kita buka ya latihannya, latihan tamyiz. Mana ya? Ini dia.
Coba Umahat, kita lihat aba'ukum wa abna'ukum la tadruna. Kalian tidak mengetahui ayyuhum, siapakah di antara mereka aqrabu, yang lebih dekat lakum bagimu, naf'an, kebermanfaatan. Di sini adakah tamyiz? Naf'an Ustaz. Naf'an Ustaz. Naf'an, sahih. Dari mana kita tahu naf'an ini tamyiz? Ada lafaz yang menunjukkannya? Aqrabu. 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 Afwan. Ana harusnya tambahkan satu lagi. Tadi kan ana aktsaru min kamalan. Jadi lafaz-lafaz yang menunjukkan ba'da af'al, pada al-af'al at-tafdil juga fahuwa tamyiz, dan dia juga tamyiz ya. Setelah af'alu yang menunjukkan tafdil, dia juga tamyiz. Nomor 2, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukman. Hukman. Naam, dari mana kata yang menunjukkannya apa? Ahsan. Ahsanu Ustaz. Ahsanu, sahih. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Ada tamyiznya? Sabila Ustaz. Sabilan, sahih. Dari mana kita tahu kata yang menunjukkannya apa? Ahda. 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 Ini lebih mendapat hidayah, ya. Coba nomor 5. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Apakah ada tamyiz? Kufron itu Ustaz. Kufran, sahih. Kufrun. Kufran. Ini muhawwal an Fa'il. anil Fa'il. fa'il. Thumma izdada Masjid. kufruhum, gitu ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Zahaban. Dhahaban. Ini Mil'u. mil'ul ard. Nah, itu yang ini muhawwal bukan muhawwal. Ini tamyiz mufrad. Setelah kata yang menunjukkan yang mubham, itu mil'ul ard, ini sepenuh bumi gitu ya. Ini menunjukkan kata yang mubham. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Mubinan. Isman. 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 Nah, mubinan sifat dari isman. Oh iya. Setelah kafa. Kafa. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. 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 Setelah Asyaddu. Kaf. ashaddu itu af'alut tafdil ya. Nah, apa lagi? Coba. Wa atun nisaa saduqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Naam. Nafsan. Nafsan. Fa in tibna, jika mereka perempuan baik bagimu, saat baik dalam hal apa? Nafsan, maksudnya dirinya. Coba. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Lailatan. Lailatan. Setelah Ada 40 kata arba'in. yang kata yang mubham. Seperti itu. Waman asdaqu minallahi haditsan. Hadisan. Haditsan dari Asdaqu. asdaqu. Tiga puluh. Kul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in.
Robban. Rabban. Setelah Abli. bukan Eh. abli. Aghaira Ustaz. Ghayyara. Ghayyara. Yang menunjukkan mughayyarah. 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 Nah. Coba. Ini ada yang tahu nggak? 3-2. Allahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Hafizun. Hafidhan. Hafidhan. Setelah apa? Khair. Khair ini maknanya akhyar, lebih Akhyar. baik. Dan ini menunjukkan akhyar ini kata yang menunjukkan at-tafdil. Insyaallah mudah ya ummahat ya. Insyaallah mudah. Itu dia pembahasan tamyiz. Naam. Sebelum ana tutup, ada pertanyaan ummahat, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, ana cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu